Selamat berjumpa di The TOEFL Coach. Kembali hari ini kita akan membahas soal-soal structure TOEFL ITP yang kedua. Namun sebelumnya, jika Anda belum bergabung, silahkan subscribe dan klik the notification bell. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share. Baik, kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Seperti biasa, approach kita adalah memperhatikan subjek dan predikat, ya. Apakah mereka sudah agree atau cocok gitu ya, menurut aturan yang ada. Kalau kita lihat di sini di contoh di kalimat soal sudah ada subjeknya ya, judul film ini. Kemudian verbnya adalah is ya. Kemudian di bagian berikutnya setelah koma kita lihat ada waktu juga di sini ya. Oke. Dan ada judul film lainnya. Kalau kita lihat ini sebuah perbandingan ya. Nah, di dalam kalimat perbandingan ya, ini sepertinya akan ada juga subjek dan predikat ya. Kalau di sini subjek, predikat dan verbnya is, di sini sudah ada predikatnya. Berarti kita mencari verbnya ya. Dan tentu ada komparatif yang akan kita pikirkan ya. Kita perhatikan yang option A ini tidak ada verb di sini ya. Jadi ini kita consider wrong ya. Kemudian long ada verb, tapi ini bukan bentuk komparatif ya. Ini bentuk adjektif ya. Jadi ini kita eliminate ya. Kemudian di sini ada sepertinya akan betul ya. But ya, this is bukan inverted ya. Kalau inverted dengan comparative itu kita menulis verb dulu kemudian baru predikat ya. Jadi kemudian kita lihat di sini 1 minute, jadi ini kita eliminate ya karena ini bentuknya tidak inverted ya. Oke. Nah, kalau yang D ini ya 1 minute longer ya. Then is gone with the wind seems to be the correct one ya. Yang C dia posisi komparatifnya setelah verb ya. Seharusnya karena adjektif atau modifiernya di depan dia harus dekat mungkin dengan komparatifnya ya. 1 minute longer like that ya. So it looks like the D is the correct answer. Kita lanjut ke nomor 2. Today used to measure the weight of gemstones of the amount of gold per 24 part of pure gold. Nah, di sini kalau kita lihat tidak ada subjek maupun predikat ya. Adanya ini tapi ini sebagai past participle ya. Jadi seperti reduce gitu ya, reduce participle. Berarti di kalimat berikut kita memerlukan subjek predikat ya. Originally the weight of a seed of the carob tree. Ya, ini keterangan ya semua ya. Jadi kita perlu subjek predikat. Yang mana yang subjek dan predikat ya? Sepertinya ini bukan ya, ini bukan bentuk inverted ya. Jadi ini tidak tepat ya. Yang tepat adalah ini ya. Kalau ini sepertinya membuat kalimat komparatif, membuat kalimat kompleks, ya, tidak cocok ya. Jadi ini kita eliminate, ini juga sama seperti C ya, seolah membuat kalimat kompleks ya, sementara sebelumnya cuma keterangan. Jadi kalau kita paksakan yang C atau D, keseluruhan kalimat tersebut belum berarti apa-apa karena masih bergantung ya, masih sebagai subordinate clause ya, tidak independen ya. Oke, jadi yang paling cocok adalah yang B. Oke. Kita ke nomor 3. Subject the shapes ya, plural ya. The shape of what? This one ya. Jadi ini keterangan ke sini ya. Oke. Ini science ya. Depend ya. Ini plural ya.
plural predikatnya, subjeknya juga plural, jadi agree ya. Largely. Kemudian di sini ada subjek ya, temperature and humidity are ya, predikat subjek ya. Berarti di sini kita perlu konektor ya. Oke. How high its temperature and humidity are. Right. Looks like, but the verb depend itu ada pasangannya ya, jadi on ya, pasangannya depend on ya. Oleh karena itu kemungkinan B atau C ya. E kita eliminate ya. Ini salah juga karena tidak ada preposition particle on ya. Depend on the height of the temperature and humidity are. Depend on how high it looks like. C is the correct one. Ya. Karena kalau kita paksakan dengan B, ini tidak terlalu terdengar baik ya secara structure ya. Karena di sini on the height of the temperature and humidity are, ini bukan subjek ya, karena ada on ya. Tapi kalau on how high, ini konektornya. Alright, seems to be C is the correct one. Kita ke nomor 4. The genus Equus became extinct in North America during the Glacial period. This is kalimat independent ya, oke. Kemudian ada kalimat lagi penghubung ya. Ini berarti compound sentence ya, dua-duanya independent. It was not reintroduced until ya, ada adverb clause ya, subject predicate ya. Dan ini ada sepertinya kalimatnya akan berbentuk pasif ya. Until brought there by the Spaniards ya. Kita bisa pilih A kalau ini reduce ya. Kalau adverb reduce itu biasanya kita hilangkan subjeknya, kita hilangkan verbnya dan ganti dengan verb ing ya, kalau itu active sentence. Kalau dia passive sentence ganti dengan verb ketiga ya, kalau kita reduce ya. It looks like A is correct. Kita lihat B, C, D. Was brought there, until was subjeknya, until was brought di sini ada presence of the to be ya. Jadi peraturannya tidak, kalau itu ada to be harus di cross ya. Ya, tinggalkan verb 3 saja ya. Ini bukan kalimat pasif ya, karena ditunjukkan oleh by. Jadi reduce dengan verb present participle bringing. Ya, it is not correct ya. We eliminate B and C. Ini ada subjeknya. Peraturannya kita harus eliminate subjek dan juga verb to be. Kalau misalnya itu reduce clause ya. Okay, A is the correct one. Nah, the final one. In kita sepertinya memerlukan noun ya, ada prepositions. In a honey bee hive, kita cek dulu ya. Several vertically aligned honeycombs ya. Ini sepertinya kata benda ya. Nah, ini mungkin subjek mungkin ya. Kita lihat ya. With hexagonal wax cell stacks ya, ini keterangan ya, ini juga keterangan ya. Oke, kita langsung ke pilihan ya. Apakah ini objek ya atau subjek ya? In a honey bee hive ya, ini sebetulnya inverted ya, dengan prepositional phrase ya, ya kan ya. In a honey bee hive is, nah ini karena plural ya, kalau inverted ya tidak cocok is ya, harus are karena dia subjeknya plural ya. In a honey bee hive are, it looks like A we eliminate and B seems correct ya. Di sini kalau kita pilih C nggak ada verbnya ya, jadi kita eliminate yang C.
Demikian pula yang E, tidak ada verbnya ya. Ini keterangannya kalau kita masukkan sini ya. Alright. B sepertinya benar ya. Demikian pembahasan 5 soal tambahan untuk structure ya dari section structure and written expressions. Silakan like kalau Anda suka video ini dan share, dan jangan lupa untuk kalau belum subscribe dan klik the notification bell. Sampai kita ketemu di video berikutnya.